secara inti akad nikah antara saudara Ustaz Haji Ashabul Yamin dengan saudari Dian Fitri Hidayah. Untuk itu kepada Bapak KUA untuk mendampingi kedua calon pengantin dan masing-masing kasus dari dua desa untuk mendampingi juga. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kumpul akad nikah sama-sama kita saksikan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, setelah memeriksa berkas-berkas nikah, tidak ada halangan untuk menikah antara saudara Ashabul Yamin bin Bapak Mahmud dengan saudari Dian Fitri Hidayah binti Bapak Hasbullah. Yang kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah. Selanjutnya, wali dari saudari Dian Fitri Hidayah adalah ayah kandungnya, yaitu Bapak Hasbullah. Dan terakhir, mas kawin yang diminta oleh saudari Dian Fitri Hidayah adalah emas 5 gram dibayar tunai. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kalimat thayyibah dan shalawat dan istighfar dari calon mempelai dan Bapak wali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Ashabul Yamin, saya nikahkan kamu dengan anak saya Delvi Hidayah dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dian Fitri Hidayah dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Masya Allah. Selanjutnya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar mempelai Ustaz Haji Ashabul Yamin dan mempelai wanita yang kita sama-sama doakan semoga beliau dikelilingi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para saksi akad nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kali ini saya hadir pernikahan ikut deg-degan, ikut takut, membayangkan bagaimana perjuangan Ustaz Haji Ashabul Yamin. Begitu beliau sudah bisa menjawab akad nikah, saya begitu senang. Bukan dia saja yang senang, berapa orang yang di belakang itu saya lihat ikut tersenyum-senyum, bahagia. Karena berapa kali beliau ditanya kapan, tapi alhamdulillah sekarang sudah waktunya kita saksikan beliau. Ternyata karena sesuatu memang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ajal sudah ditentukan. Rizki sudah ditentukan. Bahkan jodoh pun sudah ditentukan. Kapan dan di mana.
Tidak terasa perkenalan begitu singkat, tapi ternyata itu jodoh. Sedikit nasihat buat Ustadz Ashabul Yamin yang sekarang sudah sah menjadi seorang suami. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil perjanjian yang sangat-sangat sakral, yang sangat-sangat besar, yang disaksikan bukan hanya oleh manusia, tapi disaksikan oleh ribuan malaikat. Makanya bukan hanya doa yang mustajab itu ketika di sepertiga malam, bukan hanya doa yang mustajab itu ketika antara azan dan iqamah, bukan hanya yaitu doa yang mustajab itu ketika waktu hujan. Salah satu doa yang sangat-sangat mustajab yaitu doa ketika akad pernikahan. Maka siapapun yang hadir di tempat ini ikut berdoa, ikut menyampaikan hajatnya, maka para malaikat pun nanti akan membawa balik doa-doa kita. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat sakral. Maka Allah berbicara tentang pernikahan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Pertanyaannya, apakah setiap laki-laki begitu menikah mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, lalu dia langsung menjadi seorang pemimpin? Jawabannya tidak. Lalu apa syarat daripada qawwam, syarat daripada pemimpin tersebut? Dijelaskan di dalam tafsir, syarat menjadi seorang qawwam, syarat menjadi seorang pemimpin itu ada 3. Yang pertama riayah, yang kedua wiqayah, yang ketiga adalah an-nafaqah. Yaitu syaratnya yang pertama memberikan perhatian kepada keluarganya. Seorang kepala masyarakat, kepala perusahaan yang kurang perhatian terhadap bawahannya, pasti dan pasti bawahannya akan membenci dia. Begitu juga seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang mana seorang suami tersebut kurang perhatian kepada anak dan istrinya, pasti dan pasti anak dan istrinya akan membenci dia. Ingatlah Rasul mengatakan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh khutbah nikah oleh Ustaz Fathul Aziz, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, bukan yang paling baik terhadap masyarakatnya, bukan yang paling baik terhadap temannya, bukan yang paling baik terhadap orang lain, tapi yang paling baik terhadap anak dan istrinya. Seringkali, mohon maaf bapak-bapak, ketika kita duduk di rumah makan, ketika kita duduk di suatu tempat, kita pesan makanan, lalu kita katakan kita pesan teh, pesan kopi, pesan nasi, lalu ketika datang makanan kita akan mengucapkan terima kasih banyak Mbak ya, terima kasih banyak Mas ya. Kita padahal bayar, kita mengucapkan terima kasih. Istri kita tiap hari buatin kita teh, tiap hari buatin kita kopi, tiap hari buatin kita nasi, tidak pernah ada ucapan jazakillahi khair, terima kasih banyak wahai istri. Maka hal seperti ini bapak-bapak ibu harus dihadirkan, harus diadakan, harus diwujudkan dalam rumah tangga kita. Gampang seorang suami mengucapkan terima kasih banyak, karena ini bagian dari perhatian. Orang yang paling baik setelah ibu kita adalah istri kita. Orang yang paling mengenal kita setelah orang tua kita adalah pasangan kita. Maka berikanlah perhatian kepada anak dan istri kita. Yang kedua, yaitu syarat menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, memberikan perlindungan. Jangan sampai kita ini berkata-kata keji sama seorang perempuan,
Jangan sampai kita berkata-kata kotor sama seorang perempuan. Jangan sampai tangan kita bergerak kepada istri kita, memukul istri kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketahuilah tangannya Nabi Muhammad SAW seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah memukul anak dan istri beliau. Seumur hidup beliau sampai beliau wafat, tidak pernah tangan beliau memukul anak istri beliau. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berkata-katalah dan bergaulah kepada seorang istri dengan ma'ruf, dengan perkataan yang paling baik. Fa in karihtumuhunna, kalau datang rasa benci kau kepada istri, dan itu pasti ada. Kita nanti sebelum menikah itu kebayang istri seperti bidadari, tapi begitu menikah kelihatan aib-aib istri kita. Sebagian istri ada yang gak bisa masak, sebagian istri ada yang gak bisa bersolek, sebagian istri ada yang belum mampu bergaul sama mertuanya. Apakah Allah memerintahkan langsung pulangkan orang seperti ini? Tidak. Langsung marahi? Tidak. Fa in karihtumuhunna, kalau datang rasa benci itu, asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah banyak menyimpan kebaikan kepada diri kita. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau pernah berucap, banyak para kekasih Allah, dia tidak sadar dia kekasih Allah, ujiannya letaknya dalam pasangannya. Banyak para kekasih Allah, ujiannya itu letaknya dalam pasangannya. Sehingga diceritakan ada seorang pada zaman dulu yang mana orang tersebut seorang ulama, mengajar di mana-mana, memiliki istri kasar lisannya, memiliki istri kurang baik, sampai orang-orang kampung berkata, ceraikan saja wahai syekh istri engkau. Apa kata beliau? Saya takut kalau saya menceraikan istri saya, lalu dia menikah dengan orang lain, lalu gara-gara itu dia zalimi orang lain. Lebih bagus dia sama saya saja daripada menzalimi orang lain. Dia bertahan selama walaupun dia disakiti. Makanya nanti begitu di dalam rumah tangga, pesan saya kepada Ustaz Haji Ashabul Yamin, sebesar apapun gelombang di dalam rumah tangga kita dan sepandai apapun kita bisa berenang, jangan pernah terjun dari atas perahu kita. Pasti kita akan tenggelam. Lewati badai-badai tersebut. Masing-masing kita punya badai yang besar dalam rumah tangga kita. Itu penyesuaian sifat di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, syarat menjadi seorang pemimpin, an-nafaqah, memberikan nafkah kepada seorang istri kita. Hartanya suami sebagian hartanya istri. Hartanya istri ya hartanya istri. Tapi hartanya suami sebagian hartanya istri, bukan semuanya. Maka suami yang sejati, suami yang hebat adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Jangan sampai suaminya diam lalu meminta uang belanja kepada istrinya lalu duduk dengan tenangnya. Apakah ini menjadi pemimpin dalam rumah tangga? Tidak. Ini bukan syarat menjadi pemimpin. Dia yang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Maka syarat menjadi pemimpin tadi tiga, yaitu riayah, wiqayah, an-nafaqah, memberikan perhatian, memberikan perlindungan, dan memberikan nafkah kepada seorang istri. Sedikit nasihat buat adik kami, yaitu adik Fitria Dian Fitri Hidayah, yang sekarang sudah menjadi sah istri daripada Ustaz Ashabul Yamin. Istri itu paling gampang masuk surga. Kalau kita ingin dipanggil oleh 8 pintu surga, ada 2 syaratnya. Ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu-pintu yang lain. Kalau ada seorang perempuan ingin dipanggil oleh 8 pintu itu, Mbak masuk dari pintu sini, Mbak masuk dari pintu sini, Mbak masuk dari pintu sini, semua pintu panggil dia. Hebat betul nih perempuan. Padahal dia bukan orang alimah, bukan orang yang terlalu dekat dengan Allah. Syaratnya 2 saja, yaitu yang pertama, taat apa kata suami kita. Gih kata suami.
mengucapkan iya. Karena birrul walidain, seorang laki-laki tetap kepada orang tuanya, tapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua seorang istri kepada suaminya sekali. Seandainya nanti orang tua kita nelpon, nak pulang, saya belum izin sama suami saya. Kamu ini saya sudah kuliahkan berapa tahun, saya sudah pondokkan, sekarang pulang. Kamu saya suruh pulang, kenapa nggak mau pulang? Saya belum izin sama suami saya. Lalu orang tua memarahi kita. Apakah kita termasuk orang yang durhaka? Tidak. Kita tidak termasuk orang yang durhaka. Dikisahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan, suaminya mau pergi ke ladang, mau pergi ke kebun, kalau bahasa kitanya. Sebelum pergi ke kebun, suaminya berpesan, wahai istriku, jangan keluar rumah. Begitu jalan suaminya tersebut, datanglah utusan seorang ayahnya, datang ke rumahnya mengabarkan ayahnya meninggal dunia. Bagaimana gak luka, gak sedih hati seorang anak ayahnya meninggal dunia? Belum zaman WhatsApp, belum zaman telepon. Seandainya mereka bisa telepon, dia bisa dikasih izin pulang. Tapi apa kata seorang istri tersebut? Sampaikan saya belum bisa pulang, suami saya nanti pulang dekat-dekat maghrib. Maka ketika dia pulang, dilaksanakan sholat jenazah, tidak ditunda. Takrimul jenazah dafnuhu, yaitu cara menghormati jenazah, mempercepat penguburannya, bukan menunda-nundanya, mempercepat penguburan. Anak itu nggak datang, disolatkan jenazahnya, lalu dikuburkan jenazahnya tersebut. Dilihat wajah Rasul berseri-seri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa wajah kau berseri-seri ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Sebab anak yang berbakti kepada suaminya tersebut, orang tuanya diampunkan dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang istri yang berkata-kata lemah lembut kepada suaminya, itu pahalanya seperti berbakti kepada kedua orang tua kita. Suami kita senang kita lihat pakai baju biru, pakai baju biru. Suami kita ngelarang kita keluar, jangan keluar. Walaupun ke majelis taklim, walaupun kelihatannya baik, tapi tanpa ridho suami kita, itulah tempat surga kita. Surga kita dititip di suami kita. Yang kedua, syaratnya tepat waktu salat kita. Karena di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad dikatakan, wahai seorang laki-laki, perhatikanlah salatnya seorang perempuan, karena perempuan sering kali menunda waktu salat mereka disebabkan kesibukan mereka. Maka seorang suami harus perhatikan salat istri. Kapan seorang perempuan sering gak salat? Jawabannya ketika suci daripada datang bulannya, ketika zawal manik, hilangnya penghalang dalam dirinya. Banyak perempuan tidak sholat. Maksudnya bagaimana? Begitu suci asar, dia wajib langsung mandi. Besok dia mandi. Asar dia tidak sholat, maghrib dia tidak sholat, isya dia tidak sholat, subuh dia tidak sholat. Besok dia mandi, kadang-kadang sholat perempuan. Ini harus wajib seorang laki-laki perhatian seperti ini. Tentang haidnya, tentang datang bulannya, belajar fikih, tentang babu nisa, tentang perempuan. Maka mudah-mudahan nasihat yang singkat ini membawa manfaat buat kita semua yang sudah melalui rumah tangga, khususnya buat Ustaz Haji Ashabul Yamin. Semoga beliau diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum